Datangi latihan Persebaya jelang lawan Persija, ini tuntutan bonek buat para pemain bajul ijo. Pemandangan berbeda terjadi dalam latihan Persebaya Surabaya jelang pertandingan melawan Persija Jakarta di lapangan Tor Surabaya, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Puluhan supporter alias bonek dipastikan datangi lokasi latihan tim. Seperti diketahui, Persebaya akan menghadapi Persija dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2023/2024 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Jelang menghadapi laga big match ini, Persebaya fokus menjalani latihan dengan memperbaiki kekurangan pada laga sebelumnya. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut menjalani latihan di lapangan Tor, Surabaya, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Namun, dalam latihan ini ada pemandangan berbeda karena di lapangan juga dihadiri puluhan bonek yang datang. Puluhan bonek yang datang ke lapangan Tor ini untuk memberikan dukungan langsung kepada Bruno Moreira dan kawan-kawan. Dukungan ini diberikan kepada bonek dengan harapan para pemain dalam motivasi tinggi jelang melawan Persija. Apalagi kedua tim baik Persebaya maupun Persija sama-sama tengah berjuang merangkak ke papan atas Liga 1, saja kedua tim dalam laga ini bakal tampil habis-habisan agar bisa meraih kemenangan nantinya. Sebab saat ini Persebaya tengah berjuang untuk menjauhi zona degradasi. Bajul Ijo saat ini berada di posisi ke-14 klasemen Liga 1 dengan baru hanya mengemas 23 poin dari 19 laga yang dilakoninya. Selain finishing jadi masalah utama Persija, Thomas Doll mau lini tengahnya lebih stabil. Belum selesai permasalahan finishing umpan Persija Jakarta, pelatih Macan Kemayoran Thomas Doll sebut lini tengahnya masih belum sempurna musim ini. Di mana saat ini posisi tengah Persija dihuni oleh 7 pemain, di antaranya Hanif Syahbandi, Reski Fandi Witriawan, Maciej Gajos, Syahrian Abimanyu, Tony Sucipto, Rio Matsumura, dan Raihan Hanan. Dari pertandingan terakhir melawan Persita Tangerang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 lalu, 3 dari 7 pemain lini tengah tersebut diturunkan sebagai gelandang. Penampilan Hanif Syahbandi, Reski Fandi Witriawan, dan Maciej Gajos pada laga ke-21 lalu menuai apresiasi dari pelatih Persija, Thomas Doll. Ia menyebut ketiga gelandang tersebut mampu tampil apik sejak memasuki paruh kedua musim 2023/2024 ini. Tercatat dalam 4 laga terakhir, berturut-turut baik Hanif, Reski, maupun Gajos sama-sama diturunkan pada starting si Macan Kemayoran. Tak hanya membantu lini bertahan, ketiga pemain tersebut juga membantu terciptanya gol-gol Persija. Dapat dikatakan Hanif dan Gajos cukup memberi kontribusi dalam hal produktivitas gol pasukan Thomas Doll. Namun Thomas Doll juga tak ingin terus-terusan bergantung pada 3 gelandang tersebut. Ia menyebut kedepannya komposisi 3 gelandang itu akan diganti dalam kondisi tertentu. Persija belum tentu bisa pakai JIS di Liga 1 2023/2024, PT LIB, harus diverifikasi dahulu. Persija Jakarta akan menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandangnya untuk melanjutkan perjalanannya di Liga 1 2023/2024. Pemakaian JIS ini karena Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, akan direnovasi dari Januari sampai Juni tahun 2024. Persija berencana mulai memakai JIS pada Februari tahun 2024. Pemakaian JIS itu rupanya masih belum tentu bisa digunakan oleh tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Pasalnya, JIS harus diverifikasi terlebih dahulu oleh PT Liga Indonesia Baru LIB. Stadion yang terletak di Sunter, Jakarta Utara, itu sempat diverifikasi oleh PT LIB, namun tidak lolos untuk dipakai Persija. Faktor keamanan menjadi alasan utama tidak lolosnya JIS. JIS pun sudah dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 yang belum lama ini selesai pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Pemakaian JIS selama Piala Dunia U17 2023 aman-aman saja. Meski begitu, PT LIB harus tetap melakukan verifikasi sebelum digunakan oleh Persija.
Persija tanpa Gustavo Almeida saat melawan Persebaya. Persija Jakarta dipastikan tidak tampil full tim saat menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-22 Liga 1, lini depan menjadi problem serius tim asuhan Thomas Doll tersebut. Pasalnya, Persija kehilangan striker Gustavo Almeida. Padahal pemain ini baru bergabung di putaran kedua. Thomas Doll menyebut bahwa penyerang yang dipinjam dari Arema FC harus menepi lantaran mengalami cedera hamstring. Gustavo mengalami cedera hamstring dan harus absen setidaknya 3 laga ke depan. Jadi saya harus mencari solusi untuk lini depan, ucap Thomas Doll. Gustavo Almeida sudah absen saat Persija melawan Persita. Ia juga dipastikan tak tampil dalam laga lawan Persebaya pada Sabtu sore. Gustavo mengalami cedera hamstring saat melawan Bayangkara FC tanggal 28 November tahun 2023. Kini dirinya masih dalam proses pemulihan. Kehilangan Gustavo menjadi masalah besar. Kini Persija hanya bertumpu kepada Marco Simic, serta sejumlah pemain lokal macam Aji Kusuma dan Sandi Samosir. Tak mau kecewakan Thomas Doll, Rico Simanjuntak siap bantu Persija Jakarta kandaskan Persebaya Surabaya. Rico sendiri belakangan juga tergolong minim mendapatkan menit bermain. Hal ini dilatar belakangi oleh cederanya yang didapat saat melawan Persib Bandung September lalu. Oleh karena itu, kali ini Rico bertekad tampil ngegas di laga kontra Persebaya. Tekad ini juga dilakukan sebagai bentuk motivasi kepada para pemain juniornya di Persija. Saya bertekad untuk mengembalikan performa terbaik saya. Memang saat ini saya kurang dapat menit bermain seperti yang biasanya. Saat saya di ruang ganti, siapapun yang diturunkan pelatih, sebagai senior saya akan selalu mendukung adik-adik saya, tegas Rico. Selain itu, Rico tidak mempermasalahkan minimnya menit bermain yang dia dapat. Pria kelahiran Pematang Siantar ini justru mendukung pemain-pemain muda yang maju menggantikannya. Sejauh ini Rico baru mencetak 1 gol dan 3 assist dari 18 penampilannya di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Ex-penggawa timnas Indonesia ini juga diharapkan bisa memberi gebrakan baru untuk Persija. Head-to-head Persebaya vs Persija. Duel klasik antara Persebaya vs Persija akan tersaji pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2023/24. Duel Persebaya vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Pertandingan ini menjadi momentum balas dendam Persebaya atas kekalahan mereka di putaran pertama. Bermain di markas Persija, pasukan Bajul Ijo tumbang dengan skor 1-0, jelang pertandingan, Persebaya harus diterpa kabar buruk. Pertama, Persebaya kemungkinan besar tidak akan didampingi pelatih mereka, Uston Nawawi. Uston Nawawi tengah mengikuti kursus Pro License yang berlangsung hingga tanggal 13 Desember tahun 2023. Kedua, bek andalan mereka, Dusan Stefanovic dipastikan absen. Dusan Stefanovic menderita cedera pada pertandingan melawan Rans Nusantara pekan sebelumnya. Tandem Yan Victor itu harus menepi selama sebulan atau 4 pertandingan. Namun, nasib sial Persebaya terbayarkan dengan situasi sulit yang dialami Persija. Anak buah Thomas Doll tengah dilanda krisis kemenangan. Dalam 2 laga terakhir, Maciej Gajos DKK selalu gagal memetik poin penuh alias seri. Penyelesaian akhir dan kualitas bertahan menjadi masalah utama tim kebanggaan Jakmania itu. Dilihat dari hasil 21 pertandingan, Persija masih lebih beruntung dari Persebaya. Persija berada di peringkat 9 dengan 28 poin, sedangkan Persebaya berada di peringkat 14 dengan 23 poin. Dilihat dari 9 pertemuan terakhir kedua tim di Liga 1, Persebaya lebih superior. Persebaya mengantoni 3 kemenangan berbanding dengan 2 kemenangan Persija. Sisanya berakhir imbang.